Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk kepada materi produk hilang pada awal proses. Nah, kita akan melanjutkan untuk dua departemen. Nah, jadi, kenapa produk hilang awal proses ini akan kita bahas? Karena ternyata dari semua bahan baku yang telah kita beli untuk diolah menjadi produk jadi itu tidak semuanya yang terpakai. Misalkan kita ingin membuat pisang goreng. Nah, pisang itu sebelum dimasak ternyata mungkin satu tandannya itu dari 10 buah pisang yang ada dalam satu tandan itu mungkin cuma 9 yang bagusnya. Yang satu mungkin bisa rusak atau bisa busuk dan lain-lain sebagainya. Sehingga pisang yang akan diproses itu hanya 9. Nah, jadi hal inilah yang menyebabkan mengapa produk hilang dalam proses itu harus difikirkan mengenai pembiayaannya. Jadi dia bisa saja hilang di awal dan tidak digunakan dalam proses produksi. Nah, kalau di sini dicontohkan, misalkan itu digunakan bahan baku sebanyak 1000 liter untuk memperoleh 500 unit ekivalensi produk jadi. Maka belum tentu hasil produksi dapat mencapai 500 unit. Nah, bisa jadi karena bahan bakunya tadi itu rusak atau busuk dan lain-lain sebagainya. Nah, produk hilang dalam proses ini bisa terjadi pada awal proses yang akan kita bahas sekarang dan akhir proses yang akan kita bahas minggu depan. Saya lanjutkan lagi. Nah, apa pengaruh produk hilang pada awal proses ini? Nah, kalau untuk departemen pertama, misalkan ada 2 departemen ya. Kalau untuk departemen pertama, produk hilang awal proses ini dianggap belum ikut menyerap biaya produksi, sehingga tidak disertakan dalam perhitungan unit ekivalen. Nah, jadi kalau untuk departemen pertama khusus, maka dia tidak disertakan dalam perhitungan unit ekivalen. Karena apa? Dia belum menyerap biaya. Seperti tadi, kita ingin membuat pisang goreng dari 10 buah pisang. Ternyata yang bisa diproduksi itu hanya 9 buah, maka yang satu itu dianggap tidak menyerap biaya. Jadi dia belum memakan minyak yang ada, kemudian tepung dia tidak digunakan karena dia sudah busuk di awal, sehingga ketika kita menghitung unit ekivalen dia tidak digunakan. Nah, kemudian apa yang terjadi selanjutnya untuk perhitungan per butir pisang yang akan dijual, maka akan terjadi kenaikan harga. Misalkan untuk memperoleh sisir pisang tadi yang 10 buah itu kita membelinya dengan harga 5.000. Nah, ternyata berarti bahan pokok untuk membeli pisang itu adalah 5.000. Nah, ternyata pisang yang akan digoreng atau diproses itu hanya ada 9. Berarti 9 butir pisang tadi yang akan menanggung biaya 5.000 tadi. Kalau seandainya tadi 5.000 10 butir pisang itu satu butirnya menanggung 500 rupiah ya harganya. Nah, karena ini yang 9 saja yang baik dan satu busuk, maka 9 inilah yang akan menanggung harga 5.000 tadi. Berarti 5.000 dibagi 9. Dapatlah hasil persatuan bahan baku untuk pisang. Nah, jadi nanti di sana akan menjadi prosesnya, hilang dalam prosesnya. Kemudian untuk setelah departemen pertama, maka dia akan menaikkan harga pokok produksi persatuan ya, menyebabkan itu dia naik harga pokoknya. Karena apa? Yang awalnya ditanggung 10 menjadi 9. Nah, kemudian untuk penghitungan unit ekivalen itu sama, yaitu unit selesai ditambah persentase produk dalam proses akhir. Nah, sekarang kita lanjutkan langsung ke soal. Ini ada PT Eliona Sari memiliki 2 departemen produksi, yaitu departemen A dan departemen B. Produk yang dimasukkan dalam proses untuk departemen A itu 1000, kemudian yang selesainya 700, yang masih dalam prosesnya 200, dan yang hilang adalah 100. Di mana yang 200 ini sudah menggunakan biaya bahan baku dan penolongnya 100%, konversinya 40%. Ingat, biaya konversi itu adalah biaya tenaga kerja dan overhead pabrik, masing-masingnya 40%. Kita lihat yang departemen B. Dari 700 yang ditransfer ke departemen B, maka 400 yang selesai, 100 yang masih dalam proses, dan 200 lagi hilang. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi, ini adalah biayanya masing-masing departemen. Departemen A
Departemen B ini dia biaya per masing-masingnya. Nah, sekarang kita akan menjawab. Nah, untuk produk hilang pada awal proses ini agak sedikit berbeda dengan metode harga pokok proses yang minggu lalu kita bahas. Kalau metode harga pokok proses kita akan menjawab sesuai dengan banyaknya departemen ya. Jadi kalau ada 2 departemen maka seluruh satu set itu dikali dengan 2 maka jadi 6. 6-nya itu adalah misalkan kalau dia 2 departemen, yang pertama tabel unit ekivalensi departemen A, kemudian perhitungan biaya departemen A dan jurnal-jurnal departemen A. Kemudian dilanjutkan ke unit ekivalensi B, kemudian perhitungan biaya B dan jurnal-jurnal di B. Kalau ada 3 departemen berarti seluruhnya dikali 3. Nah, kalau untuk produk hilang awal proses, dia tidak diminta membuat jurnal. Dia hanya diminta itu adalah unit ekivalen, kemudian perhitungan biaya, kemudian perbaikan biaya karena ada yang hilang, baru lanjut ke unit ekivalen B dan perhitungan biaya B. Jadi ada 5 langkah yang akan diminta. Sekarang langsung saja kita jawab. Untuk yang pertama ini seperti biasa ya. Ini kita buat tabel ekivalennya. Tabel ekivalennya bentuknya seperti ini. Itu terdiri dari jenis biaya dan biaya produksi departemen A. Ini tinggal saudara salin ulang saja dari soal. Kemudian yang untuk unit ekivalennya caranya seperti ini. 700 kg ini adalah barang yang jadi dikali ditambah 100% bahan baku yang sudah digunakan, dilihat di soal ini, kali 200 yang dalam proses sama dengan 900. Nah, tadi kan kelihatan di sini ada 100 yang hilang ya. Nah, jadi 100 ini tidak dimasukkan ke dalam perhitungan unit ekivalen. Yang dimasukkan hanya yang produk jadi dan produk dalam proses akhir. Oke, kita kembali lagi. Setelah itu didapatkanlah ini HP per unitnya. Kemudian dilanjutkan cara mencarinya. Untuk biaya bahan penolong, produk jadi ditambah persentase penggunaannya. Untuk bahan penolong, ini adalah produk dalam proses akhir, lihat di soal, dan hasilnya 900. Kemudian untuk mendapatkan HP per unitnya adalah biaya dibagi unit ekivalen. 26.100 dibagi 900 dapat 29. Kemudian begitupun untuk seterusnya. Nah, nanti kita jumlahkan, didapatkanlah totalnya 159. Setelah ini kita lanjutkan dengan perhitungan biaya untuk departemen A. Nah, ini seperti biasa. Ini adalah produk jadi pada departemen A. Kemudian ini harganya didapatkan dari tabel ekivalen yang barusan ya. Kemudian kita kalikan, dapatlah angka 111.300. Kemudian untuk yang proses akhir, barang dalam proses akhir ada 200 kg. Kita jabarkan masing-masing biayanya. Ini dia produk yang akhir dalam proses. Kemudian 200 ini adalah persentase penggunaan, dan ini masing-masing harga pokok per unitnya didapatkan dari tabel ekivalen tadi yang ini. Kita salin, kemudian ini dapat angka, ditotalkan dapatlah angka 19.200. Nah, untuk jumlah biayanya tinggal dijumlahkan, yaitu 130.500. Nah, langkah yang ketiga itu kita akan membuat penyesuaian biayanya. Karena apa? Karena ada produk yang hilang pada awal proses. Nah, ini dia perhitungan penyesuaiannya. Caranya seperti ini. Jadi nanti kata-katanya tinggal saudara salin, yang berbeda itu adalah angkanya. Nah, ini ada 111.300 diambil dari mana? Dari yang perhitungan biaya produk jadi tadi, 111.300 dibagi 700 yang sudah jadi, dapatlah angka 159 ini. Kemudian harga pokok produk persatuan produk yang berasal dari departemen A, karena adanya produk yang hilang itu sebanyak 100 tadi ya, sehingga di departemen B, dalam proses departemen B, produk yang dari 700 itu ternyata ada lagi 200 yang hilang. Jadi yang 100 di awal kan tidak diikut sertakan, jadi aman. Yang diikut sertakan itu adalah 200 yang hilang pada departemen B. Bisa kita lihat dari soal ini. Nah, ini kan di departemen B ada lagi yang hilang 200. Kalau 200 yang ini tidak diperhitungkan, karena apa?
dia tidak mengikut atau menyerap biaya. Tapi kalau yang 200 kg ini dia sudah ikut menyerap karena sudah merupakan bagian produk jadi dari departemen A, kemudian ditransfer ke departemen B dan hilang 200. Berarti dia sudah menyerap karena dia berasal dari sini. Nah, karena dia sudah menyerap, maka kita akan hitung dia. Nah, berarti tidak jadi yang tadi 111.300 bagi 700, seharusnya kan satu per masing-masing produk itu hanya menanggung Rp159. Tapi karena ada yang hilang sebanyak 200 di departemen B, berarti yang menanggung biaya 111.300 ini menjadi hanya 500, yaitu 700 dikurangi produk yang hilang 200. Jadi dibagi lagi 111.300 bagi 500, dapatlah 222,6. Akhirnya apa? Produk yang 500 tadi harus menanggung biaya sebesar ini. Nah, berarti terjadi penyesuaian harga pokok produk persatuannya dari departemen A sebesar 63,60. Nah, yang aturannya dia hanya menanggung 159, ternyata karena hilang lagi ditanggunglah sebesar ini. Nah, selisihnya yaitu adalah 222 kurang 60 ke 159, itu selisihnya 63,6. Langkah ketiga apa? Langkah keempat, kita akan menghitung tabel unit ekivalen pada departemen B. Cara perhitungannya masih sama persis ya. Ini tabel ekivalennya. Nah, jenis biaya dan biayanya itu saudara salin dari soal. Untuk unit ekivalen seperti biasa, ini produk jadi pada departemen B, lihat di soal. Kemudian ini persentase pemakaian produk, juga lihat di soal. Dan 100 kilo ini adalah yang masih dalam proses akhir, juga lihat di soal. Sehingga masing-masing didapatkan hasil sebanyak ini. Nah, untuk HP per unitnya tinggal dibagi saja. Biaya dibagi unit ekivalen, dapatlah 35. Selanjutnya pun seperti itu, sehingga didapatkanlah totalnya Rp140. Langkah selanjutnya adalah perhitungan biaya pada departemen B. Perhitungan biaya pada departemen B itu seperti ini bentuknya. Kan 400 kg ini merupakan produk jadi, dikali 362,60 ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari hasil perbaikan tadi, hasil perbaikan yang 2260 ya. Kan ini bawaan dari A. 22,60 harga yang sudah diperbaiki ditambah 140 yang dari B. Didapatkanlah hasil 362,60. Dikalikan dengan produk jadinya dapatlah angka ini, 145,040. Kemudian untuk produk dalam proses akhir ada 100. Maka untuk harga pokok dari departemen A kita koreksi lagi, ada 100 kg ya. 222,6 ini adalah biaya penyesuaian yang tadi sudah saya tunjukkan, yang ini. Nah, didapatkanlah angka 22,260. Untuk biaya bahan penolong, tenaga kerja dan overhead pabrik itu rumusnya tetap sama. Produk dalam proses akhir dikali dengan masing-masing persentase biaya yang sudah digunakan, dikali dengan HP per unitnya yang didapat dari tabel ekivalen departemen B. Nah, ini dia hasilnya. Dijumlahkan ke 4 poin ini dapatlah angka 296,110. Dijumlahkan, jumlah kumulatif departemen B adalah 174.650.000. Nah, sampai di sini selesailah kita untuk menjawab produk hilang pada awal proses. Nah, kemudian ini adalah contoh kalau secara globalnya, laporan secara lengkapnya. Nah, jadi saudara tinggal hanya membuat 5 langkah ini saja, mulai dari tabel ekivalen departemen A, kemudian perhitungan biaya departemen A, koreksi dari penyesuaian harga, kemudian tabel ekivalen B, dan perhitungan biaya B. Oke. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan kita akan diskusikan pada Google Classroom, dan silahkan saudara kerjakan soal yang ini ya.
contoh soal untuk PT Berkah. Ini dia soalnya. Ini masing-masing departemen A dan B. Kemudian ini adalah biayanya. Oke, silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan langsung didiskusikan dalam Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.